Semangat sehat dan bahagia. Apa kabar sahabat Gadera sehat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap bahagia. Baiklah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang body mechanic dan posisi. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pengaturan posisi berbaring pasien. Yuk, kita mulai. Pengaturan berbaring pasien. Pengaturan posisi dalam mengatasi masalah kebutuhan mobilitas disesuaikan dengan tingkat gangguan seperti posisi Fowler, posisi Sim, posisi Trendelenburg, posisi dorsal recumbent, posisi litotomi, posisi genupectoral, posisi lateral atau side lying, posisi supinasi, posisi pronasi, dan posisi orthopneu. Baiklah, mari kita bahas satu persatu posisi tersebut. Pertama, yaitu posisi Fowler. Posisi ini adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernafasan pasien. Cara yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Yang kedua, dudukkan pasien. Selanjutnya, berikan sandaran atau bantal pada tempat tidur pasien atau atur tempat tidur untuk posisi semi-Fowler 30-45 derajat dan untuk posisi Fowler yaitu 90 derajat. Lalu kita anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Selanjutnya adalah posisi Sim. Posisi Sim adalah posisi miring ke kanan atau miring ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberi obat per anus atau suppositoria. Caranya adalah, yang pertama jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Selanjutnya, pasien dalam keadaan berbaring, kemudian miringkan ke kiri dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kiri lurus lutut. Paha kanan ditekuk diarahkan ke dada. Selanjutnya, tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kanan di atas tempat tidur. Apabila pasien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, lutut dan paha kiri ditekuk diarahkan ke dada. Tangan kanan di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kiri di atas tempat tidur. Posisi selanjutnya adalah posisi Trendelenburg. Pada posisi ini, pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah dari bagian kaki. Posisi ini digunakan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Caranya, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Lalu, pasien dalam keadaan berbaring telentang, letakkan bantal di antara kepala dan ujung tempat tidur pasien, dan berikan bantal di bawah lipatan lutut. Selanjutnya, berikan balok penopang pada bagian kaki, tempat tidur atau atur tempat tidur khusus dengan meninggikan bagian kaki. Selanjutnya adalah posisi dorsal recumbent. Pada posisi ini, pasien berbaring telentang dengan kedua lutut fleksi, ditarik atau direnggangkan di atas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa genitalia serta pada proses persalinan. Seharusnya posisi kakinya nggak ditekuk ya. Caranya adalah jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Pasien dalam keadaan berbaring telentang, pakaian bawah dibuka. Lalu tekuk lutut, selanjutnya renggangkan paha, telapak kaki menghadap ke tempat tidur, dan renggangkan kedua kaki, dan juga pasang selimut. Selanjutnya adalah posisi litotomi. Pada posisi ini, pasien berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi.
Caranya, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien, lalu pasien dalam keadaan berbaring terlentang, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut. Yang ketiga adalah tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi litotomi. Selanjutnya adalah pasang selimut. Selanjutnya adalah posisi genupektoral. Posisi ini pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Caranya, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Anjurkan pasien untuk posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur tempat tidur. Selanjutnya, pasang selimut pada pasien. Posisi selanjutnya adalah posisi lateral atau side lying. Posisi lateral adalah posisi di mana klien berbaring di atas salah satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Tujuannya yaitu mengurangi lordosis dan meningkatkan alignment punggung yang baik. Yang kedua, baik untuk posisi tidur dan istirahat. Yang ketiga, membantu menghilangkan tekanan pada sakrum dan tumit. Peralatan yaitu tempat tidur, bantal angin, gulungan handuk, serta sarung tangan bila diperlukan. Prosedur kerja, cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menurunkan transmisi mikroorganisme. Yang kedua, baringkan klien terlentang di tengah tempat tidur, memberikan kemudahan akses bagi klien untuk menghilangkan pengubahan posisi klien tanpa melawan gaya gravitasi. Yang ketiga, gulingkan klien hingga pada posisi miring. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan klien posisi yang tepat. Selanjutnya adalah letakkan bantal di bawah kepala dan leher klien. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan body alignment, mencegah fleksi lateral, dan ketidaknyamanan pada otot-otot leher. Selanjutnya adalah fleksikan bahu bawah dan posisikan ke depan sehingga tubuh tidak menopang pada bahu tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah berat badan klien tertahan langsung pada sendi bahu. Selanjutnya adalah letakkan bantal di bawah lengan atas. Hal ini dilakukan untuk mencegah internal rotasi dan adduksi dari bahu serta penekanan pada dada. Selanjutnya letakkan bantal di bawah paha dan kaki atas sehingga ekstremitas berfungsi secara paralel dengan permukaan bed. Hal ini dilakukan untuk mencegah internal rotasi dari paha dan adduksi kaki, dan mencegah penekanan secara langsung dari kaki atas terhadap kaki bawah. Selanjutnya adalah letakkan bantal guling di belakang punggung klien untuk menstabilkan posisi. Hal ini dilakukan untuk memperlancar kesejajaran vertebra, juga menjaga klien dari terguling ke belakang dan mencegah rotasi tulang belakang. Selanjutnya adalah lepaskan sarung tangan dan cuci tangan, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah posisi supinasi. Posisi terlentang adalah posisi di mana klien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi menggunakan bantal. Tujuannya adalah untuk klien post-operasi dengan menggunakan anestesi spinal. Yang kedua, untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pemberian posisi pronasi yang tidak tepat. Peralatan yang diperlukan adalah tempat tidur, bantal angin, gulungan handuk, footboard, sarung tangan bila diperlukan. Prosedur kerja, cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan, lalu baringkan klien terlentang mendatar di tengah tempat tidur, letakkan bantal di bawah kepala, leher, dan bahu klien, letakkan bantal kecil di bawah punggung pada kurva lumbal jika ada celah di sana. Selanjutnya letakkan bantal di bawah kaki mulai dari lutut sampai tumit, dan topang telapak kaki klien dengan menggunakan footboard. Selanjutnya, jika klien tidak sadar atau mengalami paralysis pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah, bukan lengan atas ya, dengan menggunakan bantal. Posisi ini mencegah terjadinya edem dan memberikan kenyamanan.
bantal tidak diberikan pada lengan atas karena dapat menyebabkan fleksi bahu. Lalu, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah posisi pronasi atau telungkup. Posisi pronasi adalah posisi di mana klien berbaring di atas abdomen dengan kepala menoleh ke samping. Tujuannya yaitu memberikan ekstensi penuh pada persendian pinggul dan lutut, mencegah fleksi kontraktur dari persendian pinggul dan lutut, memberikan drainase pada mulut sehingga berguna bagi klien post-operasi mulut atau tenggorokan. Peralatan yaitu tempat tidur, bantal angin, gulungan handuk, serta sarung tangan bila diperlukan. Prosedur kerja, cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan, baringkan klien terlentang mendatar di tempat tidur, gulingkan klien dengan lengan diposisikan dekat dengan tubuhnya, dengan siku lurus dan tangan di atas pahanya. Posisikan tengkurap di tengah tempat tidur yang datar, memberikan posisi pada klien sehingga kelurusan tubuh dapat dipertahankan. Putar kepala klien ke salah satu sisi dan sokong dengan bantal. Bila banyak drainase dari mulut, mungkin pemberian bantal dikontraindikasikan. Menurunkan fleksi atau hiperekstensi vertebra servikal. Lalu kita letakkan bantal kecil di bawah abdomen pada area antara diafragma atau payudara wanita dan iliac crest. Hal ini mengurangi tekanan pada payudara pada beberapa klien wanita, menurunkan hiperekstensi vertebra lumbal, dan memperbaiki pernafasan dengan menurunkan tekanan diafragma karena kasur. Letakkan bantal di bawah kaki, mulai lutut sampai dengan tumit. Mengurangi plantar fleksi, memberikan fleksi lutut sehingga memberikan kenyamanan dan mencegah tekanan yang berlebihan pada patella. Jika klien tidak sadar atau mengalami paralisa pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah, bukan lengan atas, dengan menggunakan bantal. Posisi ini akan mencegah terjadinya edem dan memberikan kenyamanan serta mencegah tekanan yang berlebihan pada patella. Jika klien tidak sadar atau mengalami paralisa pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah, bukan lengan atas, dengan menggunakan bantal. Posisi ini akan mencegah terjadinya edem dan memberikan kenyamanan. Bantal tidak diletakkan di bawah lengan atas karena dapat menyebabkan terjadinya fleksi bahu. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah posisi ortopneu. Posisi ortopneu merupakan adaptasi dari posisi volar tinggi, di mana klien duduk di bed atau pada tepi bed dengan meja yang menyilang di atas bed. Tujuannya yaitu untuk membantu mengatasi masalah pernafasan dengan memberikan ekspansi dada yang maksimal, membantu klien yang mengalami masalah ekshalasi. Peralatannya yaitu tempat tidur, bantal angin, gulungan handuk, footboard, sarung tangan bila diperlukan. Prosedur kerja, cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan, minta klien untuk memfleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan, dan ini mencegah klien merosot ke bawah saat kepala dinaikkan. Lalu naikkan kepala bed 90 derajat, letakkan bantal kecil di atas meja yang menyilang di atas bed, letakkan bantal di bawah kaki mulai dari lutut sampai tumit, memberikan landasan yang lebar, lembut dan fleksibel, mencegah ketidaknyamanan akibat dari adanya hiperekstensi lutut dan tekanan pada tumit. Pastikan tidak ada tekanan pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada persyarafan dan dinding vena. Fleksi lutut membantu klien supaya tidak melorot ke bawah. Letakkan gulungan handuk di bawah masing-masing paha. Hal ini digunakan untuk mencegah eksternal rotasi pada pinggul. Topang telapak kaki klien dengan menggunakan footboard.
mencegah plantar fleksi. Lalu lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Jangan lupa dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baik, pemberian posisi pada pasien ini sangat penting untuk dipahami oleh tenaga kesehatan untuk membantu memberikan tindakan sesuai diagnosa pasien. Semoga dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Gadera sehat, salam sehat dan bahagia. See you next.